kamu harus pergi ke Kepulauan Seribu untuk ngurusin proyek penginapan kita di sana. Safa hilang, Wi. Dari semalam dia nggak pulang. Saya sudah cari kemana-mana nggak ketemu. Safa! Mama lihat suratnya Safa. Surat itu bilang kalau Safa lagi ke Pulau Seribu. 1, 2, 3. Ngapain lo? Kau udah gua sih? Cuma mesum ya? Gila, lo mau ngapain gue coba? Gua kan udah nolongin lo. Gua mau ngasih nafas buatan. Ngasih nafas buatan apa ngasih nafas buatan? Lo pasti mau nyium gue kan? Enak aja kalau ngomong. Siapa juga penyium lo? Mending gua cumi-cumi. Resek banget sih. Udah. Ternyata mama lo gak ada habisnya. Mending cepetan. Kita periksa. Ada orang nggak di sini? Lo dengar nggak omongan gua? Dengar. Mah, Bagas udah cari kemana-mana. Ke resort, hotel, bahkan rumah penduduk. Tapi Kak Juna nggak ada, Mah. Kakak kamu itu tidak mungkin tidak ada di resort. Kalau dia ke pulau itu sudah pasti dia akan menginap di resort itu. Ya masa sih Bagas bohong sama Mama? Mama bukannya nggak percaya sama kamu, Nak. Mama itu cuma mikir kalau misalnya Kak Juna tidak ada, seperti yang kamu bilang. Mama takutnya terjadi sesuatu yang nggak beres, itu aja. Apa mungkin Kak Juna nggak ada di Pulau Seribu? Kamu ini gimana sih? Itu lebih nggak mungkin lagi. Dia itu tipe orang yang bertanggung jawab, tidak mungkin meninggalkan pekerjaan begitu saja. Ya tapi Bagas sama Luna udah cari kemana-mana, Mah. Kak Juna dan Safa juga nggak ada. Safa juga menghilang. Nggak mungkin, Gas. Maksud Mama gini. Mama minta tolong kamu untuk mencari Juna dan juga Safa sampai ketemu. Mama percaya kamu. Ya, sayang ya? Yaudah. Nanti kalau ada kabar terbaru, Bagas kabarin ya, Mah. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Aduh, Juna, kamu di mana sih? Safa juga kenapa jadi ikutan menghilang? Apa mungkin mereka pergi berdua ya? Wait. Kenapa kamu jadi ikut mikirin Safa? Dia mau pergi kemana? Mau hilang di mana? Memang itu urusan kamu ya? Kamu ini bicara apa sih, Mas? Sampai kapan kamu mau bela anak itu? Sampai keluarga kita kacau balau. Aku berharap kamu mau belajar dari masa lalu kamu. Dan tidak membiarkan Safa untuk menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Seperti yang sudah dilakukan Wisnu terhadap kamu dulu, Win. Apa itu pergi? Pasti karena kalian marahin terus. Kalian harus ingat, walaupun Safa itu cuma cucu angkat, tapi dia yang bikin rumah ini hidup, ceria. Kalau nggak ada Safa, Papi malas datang ke sini. Papi, bisa nggak sih nggak ngomongin Safa terus? Cucu Papi itu Luna, bukan Safa. Safa juga cucu Papi. Dan kamu itu sebagai kepala keluarga harus tegas. Harus bisa ngatur. Harus bisa memperlakukan Safa dan Luna itu sama. Papa itu udah menjadi seorang ayah yang paling adil sedunia. Udah Papi nggak usah salahin Papa. Gak usah kamu bela suami kamu. Pokoknya Papi akan tetap di sini sampai ketemu mereka. Safa. Itu apaan tuh, Safa? Setan bukan? Kalau setan doang sih gue berani. Tapi kalau misalnya binatang buas gimana? Kalau itu sih nggak apa-apa. Paling-paling lu udah makan duluan. Kan lu lebih bau dari gua. Jadi gampang keciumnya. Enak aja. Nggak mungkin gue duluan yang dimakan. Paling juga lo yang dimakan duluan. Kok gue? Ya iyalah, badan lo lemak semua. Apa itu? Kok makin dekat sih? Safa. Ya Allah. Safa. 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 Mana lagi?
Ya Allah. Kamu boleh punya pikiran seperti itu, Mas. Tapi aku punya jalan pikiran yang berbeda tentang Safa. Dia boleh menjadi anaknya Mas Wisnu. Tapi aku menilai Safa itu anaknya baik. Dia berbeda dengan ayahnya. Dan aku merasa aku dekat dengan dia dan aku sudah menganggap dia sama seperti anak-anak kita. Apa? Kamu menganggap Safa sebagai anak kamu sendiri? Apa kamu sudah kehilangan akal sehat, Win? Ya Allah, Mas. Alhamdulillah aku masih sadar. Aku masih tahu apa yang menjadi batasan dalam kehidupan aku. Aku menganggap dia seperti anakku karena aku melihat Safa itu memberikan pengaruh yang baik buat Bagas. Kamu lihat sendiri kan, Bagas jadi rajin kuliah, hidupnya lebih tertib, dia lebih senang dalam menjalani kehidupannya. Hanya karena itu, aku nggak ngebayang kalau terjadi sesuatu sama Safa di pulau sana. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan Bagas? Itu saja. Safa! Kenapa perasaan kehilangan ini muncul lagi ya? Kayak waktu gue kehilangan Siti dulu. Ya Allah. Safa di mana sini? Ya Allah. Tolong. Jangan sampai Safa dimakan, please. Jangan makan Safa ya. Makan gua aja. Lemak gua lebih banyak. Ya Allah. Safa! Jadi dari tadi tuh lu di sini? Lu nggak denger kan? Apa yang barusan ngomongin tadi? Enggak. Kalau misalkan lo mau ke apa juga, lo harus manjat pohon. Jangan sampai kalah sama teman-teman kecil gua. Oh jadi ini yang dari tadi bikin bunyi-bunyi? Dasar tuyul. Jangan sembarangan ya manggil teman-teman kecil gua tuh tuyul. Lo bisa nggak manjat? Kelapa. Gampang mah. Pasti bisa. Katanya bisa. Sini. Gue tunjukin sama lo gimana caranya manjat pohon yang bener. Pasti bisa. Bagas, tunggu. Gue lagi pengen sendiri, Lun. Gue khawatir banget sama Kak Juna dan Safa. Dan gue nggak habis pikir,
Kenapa di antara semua banyak penumpang kapal, cuma mereka berdua yang hilang? Jangan-jangan Safa dan Juna udah sama-sama tahu kalau mereka cinta sejati sejak mereka kecil dulu. Iya, Mah. Luna, kamu pulang sekarang juga. Luna! Luna, jawab Mama, Lun. Halo, Mah. Mah, Mama putus-putus nih suaranya, Mah. Mah, itu Luna. Dia bilang apa? Di mana dia? Iya, Pak. Tadi Mama sempat ngomong sama Luna, tapi keputus kayaknya gara-gara signal. Kayaknya mereka nggak mungkin datang bakal cepet deh, Pak. Aduh, gimana ya? Kita ngomong apa sama Papi? San, saya lebih khawatir sama Luna dan Safa. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama anak-anak saya. Gimana sih lo? Sekarang lo lihat ya, gimana caranya manjat pohon kelapa dengan benar. So jago. Coba. Awas! Ini. Udah kayak babon. Lo lihat sendiri kan gimana caranya manjat pohon? Jago banget tuh manjat. Mau yang mana sekarang? Gue mau yang kanan. Yang kanan. Yang mana? Yang ini? Bukan itu. Yang kiri. Sebelahnya lagi, sebelahnya. Iya. Sebelahnya. Iya. Betul. Hei! Lu gila ya? Ini kenapa? Lu mau kepala gue pecah apa? Tapi nggak pecah kan, yang penting. Udah deh, nggak usah bawel. Rese banget. Apa lo bilang? Mudah-mudahan lu nggak bisa turun. Selamat ya gue di bawah sini. Makasih Kelapa ya. Kami akan mengupayakan yang terbaik agar anggota keluarga Anda dapat ditemukan. Tapi masalahnya, orang hilang itu lebih gampang ditemukan daripada orang kabur. Maksud Bapak? Dari keterangan yang Anda laporkan, apa Anda benar-benar yakin kalau kedua korban itu sengaja kabur atau menghilang? Jangan-jangan mereka emang benar-benar kabur. Jadi perempuan jorok banget sih. Kok jorok sih? Itu namanya perut gue lagi bersyukur karena gue kekenyangan sekarang. Belum pernah gue makan kelapa sepuas ini, tau gak sih? Ya iyalah, biasanya di Jakarta lu beli. Kayak mau hujan nih. Aduh, gimana dong? Nggak ada tempat berteduh lagi. Alah, katanya tomboy. Gitu aja panik. Lihat nih, arsitek berbakat. Gue tunjukin lu gimana caranya bikin tempat penduhan. Luna, lu kenapa ngomong gitu sama polisi tadi? Emang kemungkinan terbesarnya Safa sama Juna itu kabur. Tega lo ya. Dalam situasi kayak gini, lu masih bisa nuduh Safa. Kalau gua percaya sama Kak Juna, dia nggak bakal bawa kabur Safa. Lo nggak tahu aja. Maksud lo? Gua nggak tahu apa. Ada sesuatu yang lu sembunyiin dari gue. Enggak. Kalau gue kasih tau Bagas, ntar Bagas bisa berhenti ngejar Safa. Bagas nggak boleh berhenti ngejar Safa. Jawab, Lun. Sorry, Gas. Gue tadi lagi emosi. Yaudah, lupain aja ya. Kebiasaan lu ya. Alah, kayak begitu doang. Anak TK juga bisa bikin kayak begituan. Oh, oke. Lihat aja, sampai kalau hujan turun, jangan berani masuk pondok gue. Iya, gue juga nggak mau. Serah. Masuk nggak? Ayo.
baik, lunya aja. Jahat lu sama gue. Gue nggak tahu sampai kapan kita akan begini terus. Gue kangen banget sama papa. Sama Luna juga. Sampai malam begini, Safa sama Luna belum kembali juga. Apa kalian tidak khawatir kalau terjadi apa-apa? Papi mau ke kantor polisi. Udahlah, tunggu aja sampai besok. Luna dan Safa palingan juga nginep di rumah temennya. Papi tidak mau lagi mendengar kata-kata kalian. Papi! 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 Pap, ayo masuk ke dalam, Pap. Ayolah, hujan ini, Pap. Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian bisa tenang melihat anak kalian nggak pulang-pulang. Hah? Pap, masuk dulu, Pap. Masuk, nanti sakit. Ayo, Pap. Ayo. Safa pulang dong. Safa jangan rebut Juna dari gue. Mama lagi. Aduh, kenapa sih Luna nggak angkat telepon? Sudah malam, Wid. Sebaiknya kamu tidur. Kak, aku nggak mau tidur. Aku mau nunggu kabar Juna. Nanti kamu bisa sakit, Wid. Aku nggak peduli, Mas. Yang lebih penting sekarang adalah Juna. Aku mau tahu kabar dia sekarang gimana. Dulu aku pernah kehilangan Putri. Sakitnya masih belum hilang. Sekarang, aku nggak mau. Aku nggak mau kalau aku harus kehilangan Juna. Ya Allah. Lindungi Juna, ya Allah. Aku nggak mau kehilangan anakku lagi. Sudahlah, Wid. Kamu jangan sedih. Aku yakin kalau Juna baik-baik saja. Kita pasti bisa nemuin dia. Percaya sama aku. Jangan deket-deket ya. Apalagi kalau sampai berani pegang-pegang gua. Siapa juga mau pegang lo? Lagian apa sih yang gue pegang dari lu? Nggak ada. Pernah? Kemarin lu pegang gua, pegang tangan gua. Gue itu pegang tangan lu, karena lu mau jatuh. Kalau bukan tangan yang gue pegang, apa yang gue pegang? Jidat lu. Kalau begini kan, kitanya jadi nggak kedinginan. Lebih hangat kalau dekat-dekat. Masih mau nyangkal. Kok sekarang gua ngerasa nyaman di deket Juna ya? Kenapa ya kalau kita jauh itu berantem? Tapi kalau udah dekat banget kayak gini, gue jadi lemes. Nggak berkutik sama cewek. Dia benar-benar ngagetin gue sama Sisi.
Ngapain sih teriak-teriak segala? Lo tuh tidur udah deket-deketan, terus ngapain pakai genggam tangan gue segala coba? Siapa juga mau pegang tangan lu? Lu aja yang refleks pegang gua. Gua malah lebih baik pegangan. Maksudnya tangan sebelahnya, bukan itu. Sampai kapan sih kita di sini nih? Masa sih nggak ada yang nyelamatin kita? Aduh. Kapal Jun. Ya itu kapal. Kapal. Hei! Hei! Tolong! Hei! Ngapain sih? Woi, tolong! Di sini, tolong! Tolong! Woi! Hei! Tolong! Woi! Aduh. Kayaknya nggak didengar deh. Lu sih! Kok gua lagi? Bisa nggak sih kalau ngomong nggak teriak-teriak? Itu kan teriaknya buat kapal. Lu sih, itu kan teriakin gue. Ya, coba kalau ada monyet, gua teriakin monyet. Lu sih! Gue yakin kayaknya orang-orang di kapal itu nggak ngeliat kita ada di sini deh. Nggak mau gimana lagi? Nggak boleh kayak gini terus nih. Kita harus lakukan sesuatu. Jun, Ayo cepetan nulisnya. dari tadi kek. Kalau misalnya lu punya ide kayak begini kan bisa aja kita keluar dari pulau ini kan? Siapa yang baru baca pohon kelapa? Lu kan? Oh, bikin lama. Ayo cepetan bantu angkat. Bentar. Kok Yolong sih? Lu kan yang nulis. Berarti lu yang buta huruf. Lagian ngapain lu nyuruh gue nulis? Kenapa nggak lu aja yang nulis sana? Salah masih ngeles lagi. Sekarang lu yang teriak. Yolong! Yolong! Kamu mau kemana, Wit? Aku mau mencari Juna. Aku nggak bisa duduk diam di sini sambil menunggu kabar dari Bagas. Kalau kamu pergi ke sana, keadaan akan semakin rumit. Sudahlah, biar Bagas saja yang mencari mereka. Maaf, Mas. Pokoknya aku mau ke sana sendiri. Jangan nekat kamu. Jangan paksa aku untuk mengurung kamu di rumah ini. Aku ini kepala keluarga, Wit. Jadi kamu harus dengerin apa kata aku. Lapar gue. Sama. Makan apa ya? Dip. Ada kelinci kayaknya. Yaudah tangkap cepet, tangkap ayo. Salah kamu. Ya. Ya. Kok hilang? Lucy, pakai ketawa-tawa. Kok gua sih? Itu hukumannya dan itu juga udah kewajiban lo untuk nyariin kita makanan. Lagian lu sih, jadi cowok tuh jangan tell me makanya. Siapa yang tell me? Lu yang tell me. Kenapa kalau yang nangkap tadi? Ya gua nggak ngeliat, cepetan cari lagi. Jun, lu kenapa? Jun, lu kenapa? Junat! Ya Allah, dipasang ular. Jun! Junat! Jun! Racunnya nggak boleh sampai nyebar.
kalian memang orang tua nggak becus ngurus cucu-cucu. Apalagi kamu, Wisnu. Kepala keluarga macam apa kamu? Papi ngomongnya kok kayak gitu sih? Papi nggak bisa nyalahin papa terus. Kita sebagai orang tua juga udah berusaha untuk mencari mereka. Kalau begini terus, lebih baik Safa sama Luna pindah ke rumah papi. Apa? Papa mau mana sih, Pak? San, saya ini capek. Papi kamu selalu nyalain saya. Tapi papi kamu benar. Saya selama ini kurang tegas sama anak. Saya sekarang mau cari Safa sama Luna. Juna. Ya Allah, kayak racunnya udah mulai nyebar. Gue harus ngapain sekarang? Jun, lo harus bertahan. Lo nggak boleh kenapa-napa ya, Jun. Lo tunggu gue di sini. Gue harus cari obat buat lo. Kenapa sih Luna ditelepon-telepon gak diangkat lagi? Kalau itu Safa, gak mungkin dia nggak angkat telepon dari kamu. Itu karena Luna anak manja, keras kepala, gak sopan sama orang tua. Tapi kok ngomongnya seperti itu sih, Pi? Karena memang itu kenyataannya. Walaupun Safa itu cuma cucu angkat papi. Terus terang, papi lebih tertarik sama dia. Sejak pertama papi ketemu dengan Safa, papi yakin Safa itu anak yang berani, cerdas, dan berbakti sama orang tuanya. Selamat ulang tahun ya Pak Ferry. Makasih. Makasih. Silakan. Iya, Pak. Iya, jadi memang seperti itulah. Pak Ferry, saya mau ngucapin ulang tahun untuk Bapak. Siapa kamu? Kamu nggak lihat? Saya lagi ngobrol. Kalau orang tua lagi ngobrol, nggak boleh diganggu. Ngerti? Saya Safa. Maaf kalau ganggu. Saya mau kasih hadiah untuk Bapak. Nih. Simpan aja. Saya nggak perlu. Kenapa? Karena Bapak udah punya banyak uang. Harusnya Bapak juga harus tetap loh hargain uang 500 ini. Bapak tahu nggak? Tanpa uang 500 ini nggak ada 1.000, 10.000, 1.000.000, dan 1.000.000.000. Karena itu, kalau papi mati nanti, semua kekayaan papi akan papi wariskan bukan kepada kamu, anak kandungku, atau Luna, cucu kandungku, tetapi pada Safa. Karena dia yang pantas menerima semua kekayaan papi. Kalau daun-daunan itu pasti ada di tebing. Nah, itu dia. Satu lagi di sana lagi.
Pasti dia nyari anak-anak. Akhirnya aku ketemu juga. Permisi Pak, fotonya. Saya mau tanya Pak, apa Bapak pernah lihat orang yang ada di foto ini? Mereka ini kan penumpang yang hilang. Hilang? Iya. Saya nyari mereka di sekeliling kapal. Juga tidak ketemu. Saya curiga mereka jatuh ke laut. Jun, semoga lo nggak apa-apa ya. Gue nggak mau lo kenapa-napa, Jun. Please. Aduh, makasih. Widya, ngapain kamu kesini? Terima kasih. Aku mau cari anakku. Dari kemarin aku nggak dapat kabar dari dia, jadi aku cemas. Aku mau cari Juna. Sama, saya juga. Anak-anak saya nggak pulang dari kemarin. Dan katanya mereka ada di pulau. Kalau kamu mau ke sana, kita bareng aja. Widya! Mas Tio, Aku kan sudah bilang sama kamu kalau kamu tidak boleh pergi. Kenapa kamu nekat pergi juga? aku nekat karena aku mau mencari Juna. Berapa kali aku harus bilang aku nggak bisa tinggal diam di rumah. Kamu yakin? Bukan karena dia kamu nekat pergi? Tio, kamu jangan punya pikiran macam-macam. Saya kesini, saya nggak tahu kalau Widya ada di sini. Papa yakin? Jangan-jangan Papa kesini emang karena Papa janjian sama perempuan itu. Sandra, jangan bikin keruh suasana. Tadi sebelum saya berangkat, saya sudah bilang sama kamu kan? Kamu memang nggak bisa diharapkan. Kamu bukan membuat keadaan tenang. Kamu malah menyakiti hati Sandra. Suami dan ayah macam apa kamu? Huh? Papi, jangan bikin persoalan ini makin panjang. Saya kesini tulus, Pap. Saya mau mencari anak saya yang hilang. Dan saya sudah cukup pusing. Tolong kalian semua. Jangan punya pikiran macam-macam. Saya nggak tahu kalau Widya ada di sini. Kamu bohong pasti, Mas Wisnu. Mayat mereka sudah ditemukan. Ya Allah. Engkau masih yang terindah. Engkau masih yang terindah. Safa, dia udah ngobatin gua. Dia pasti susah payah dapetin obat buat gua. Gimana? Sudah ada informasi
soal mereka? Tim SAR telah menemukan 2 korban. Mereka saling berdampingan, tapi sayang, nyawanya tidak bisa ditolong lagi. Mereka belum diselidiki identitasnya. Ciri-cirinya laki-laki itu tingginya 180. Dan yang perempuan berambut panjang, kurang lebih usianya itu sekitar 20 tahunan. Halo. Luna? Iya, Lun. Apa? Safa? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya Allah. Kamu mendapatkan kabar, Mas? Baru aja dapat kabar dari Luna. Jadi Luna sudah mendapatkan informasi tentang Safa dan Juna. Gimana kabar mereka? Mereka baik-baik aja, Mas? Mas Wisnu? Kenapa kamu diem aja, Mas? Jawab pertanyaanku, Mas. Gimana kabar mereka? Juna dan Safa? Apa mereka baik-baik aja? Kamu harus ikhlas, Fit. Maksud kamu? Safa dan Juna sudah meninggal. Mereka jatuh ke laut dan jenazahnya sudah ditemukan. Gak mungkin. Juna. Mas, gak mungkin. Safa dan Juna gak mungkin. Kamu bohong pasti, Mas Wisnu. Mayat mereka sudah ditemukan. Ya Allah. Astio Juna. Ya Allah, Juna. Gak mungkin ini terjadi, Juna. Gak mungkin aku gak percaya. Lo ngapain sih? Udah bangun lo. Lagi ngumpulin dahan-dahan buat bikin rakit. Biar kita bisa keluar dari sini. Emangnya lo udah sembuh? Hah? Kalau masih sakit pasti gue masih tidur dong. Ini semua kan berkat lo juga. Makasih ya. Yaudah, gue bantuin ya. Boleh. Boleh ambil ranting itu? Anak pembawa sial itu sudah meninggal karena jatuh ke laut. Melihat Widya begitu histeris, aku sangat puas. Ya Allah, tolong selamatkan Safa. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Walaupun jalan itu kecil. Tolong catat tanggal meninggalnya pasien, Sus. Baik, dokter. Masih yang terindah